Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, hadirin jamaah Ahad pagi Masjid Babus Salam Kakung Sumawono Putri rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa merawat iman kita sehingga berkembang iman kita boten surut, dan mudah-mudahan iman itu betul-betul nanti kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan pagi ini kita bisa meluruskan niatan kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti Allah berikan ilmu kepada kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga kita terus bisa menambah bekal kita menuju kampung akhirat nanti. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya sampai besok hari kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah Ahad pagi Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Lo kali panjenengan iki alhamdulillah satu nikmat yang agung kita bisa bertemu dalam rangka ling-tiniling, saling mengingatkan
bahasa wahyunya watawasau bil haqq watawasau bis sabr, tidak lebih dari itu. Nanti setelah 45 menit kajian ini jenengan simak, nanti nek kalau salah jenengan nek pun 45 menit kula ganti jenengan nasihati. Perintah kan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Pertama, ulama-ulama itu sering jauh al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ada dulu di kita, kemudian harus ono ilmu ini baru kita ngomong. Wal amal, harus ono ilmu ini terus ngamal. Nek mboten kleru kula ndonga karo jenengan. Nek wajib salat ngelak ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami, tunjukkanlah kita. Kami ini mohon kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah agar Allah tunjukkan ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu jalannya para nabi, iminan nabiyina was syuhada was sholihin. Jadi jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para sholihin itu adalah jalan yang lurus. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Jalan yang engkau murkai itu jalan yang sinten. Saat ini mungkin sing nampak jalannya Netanyahu. Netanyahu nopo Setanyahu. Ini jalannya Yahudi. Itu ghairil maghdub, jalan yang dimurkai Allah. Waladhdallin, dan kita memohon kepada Allah jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang yang sesat itu siapa? Yakni jalannya orang-orang Kristen, orang Nasrani, orang-orang Protestan, orang-orang Katolik. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ini pulau kali panjenengan boten dimurkai Allah, boten sesat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, Iqra'u padha maca nira kabeh Al-Qur'ana ing kitab suci Al-Qur'an. Fa innahu mongko temen setuhuning bacaan kitab suci Al-Qur'an iku yaji'u bakal teko apa ya bacaan kitab suci Al-Qur'an yaumal kiamati besok ing dalem dina kiamat syafi'an memberikan pertolongan lisohibi maring wong kang anduweni bacaan kitab suci Al-Quran. Bacaan kitab suci Al-Quran yang kita baca di dunia ini besok itu akan datang di hari kiamat dalam rangka memberikan pertolongan kepada kita. Dan ini kita semuanya butuh pertolongan itu. Mulakna tadi kula jenengan sampun maca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah niku sing kula jenengan sing jange kita DDI tabungan kula tabungan panjenengan bekal kula bekal panjenengan saat nanti menghadap Allah yang maca Quran sing saiki ngono iku apa meneh oleh maca Quran akeh. Mulakno Nabi sampai dawuh saat itu oleh dawuh nanggone Abdullah bin Amr. Beda loh ya, Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Amr itu beda. Amr itu jangan ini kan Amri, Amro, Amru. Nah, Abdullah bin Umar kan Umar bin Khattab maksudnya. Ini enggak. Saat Nabi dawuh kepada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, khatamkan Al-Quran setiap 1 bulan sekali. Ala kulli syahrin dari Nabi. Kemudian Abdullah bin Amr, sahabat Rasul itu matur nanggone Nabi. Qala kultu ini ajidu kuwatan ya Rasul kula tasik saged maca Quran khatam lebih cepat dari 1 bulan. Terus Rasul dawuh qala dawuh sapa ya Rasul oleh dawuh faqra'hu maka bacalah Al-Quran itu khatamkan ala isrina lailan, maka bacalah Al-Quran itu khatam tiap-tiap 20 hari sekali. Khatam tiap-tiap 20 malam sekali. Jadi nek tahtimul Quran iku sing bagus dari Nabi ya saulan pisan khatam. Terus nek khataman yang ini gak usah nggak speaker. Itu nek dakwah pancen harus didengar orang lain. Itu Quran boten. Tengene salon. Sing maca situk yang lain nyimak. Aja sing situk maca sing liya ngobrol nek ngarep ngerokok aja. Di tahtimul Quran itu dikhatamkan setiap 1 bulan sekali. Nek sing iso luwih cepet dari 1 bulan sekali berarti 20 malam atau 20 hari. Itu yang tenakan tahtimul Quran tiap 20 hari khatam. Itu perintah Nabi. Terus panjenengan Abdullah bin Amr matur langgone Nabi oleh matur qala kultu ini ajidu ya Rasul kula tasik saged menghatamkan lebih cepat dari 20 hari oleh dawuh ini ajidu kuwatan kula tasik mampu ya Rasul menawi langkung cepat timbang 20 malam. Akhirnya Nabi dawuh faqra ala sab'in. Abdullah bin Amr kon nek tahtimul Quran napa bahasane macam nggih tahtimul Quran. Khatamkan setiap sepekan sekali, 7 hari sekali. Jadi tahtimul Quran itu 7 pertemuan baru khatam. Gak model kerja bakti betul. Juz 1, juz 2, juz 3, aku juz 30. Ya jenis khatam itu namanya bukan tidak sesuai dengan yang diperintahkan sama Rasul. Niki dawuh Nabi. Tur tiap-tiap sepekan sekali khatam. Gak sedina khatam enggak ada dari Rasul tahtimul Quran sehari khatam itu enggak ada. Masih ada kemurahan dari Nabi. Kalau memang masih mau lebih cepat dari itu,
Tapi di hadis yang lain ya, kalau hadis ini hanya 7 hari dan ditutup sama Nabi, kamu jangan membaca Al-Quran lebih cepat dari 7 hari. Jadi harus dikunci karena Nabi. Terus gak ono kemurahan mana, ternyata di hadis yang lain ada kemurahan. Kemurahannya dari Nabi, keringanan dari Nabi itu supaya dibaca khatam setiap 5 malam 5 hari sekali. Terus keringanan yang terakhir itu 3 hari sekali. Jadi nek ketemu Quran 3 kali pertemuan, 1 pertemuan 10 juz. 1 pertemuan 10 juz. 1 pertemuan kok sampai dibaca lebih dari itu, kata Rasul tidak akan mampu menghayati. Iya, jadi tabrakan kalau pujian itu tombo ati iku. Jadi ini moco Al-Quran angen-angen. Nabi dawuh nek sampai lebih cepat khatam dari 3 hari, maka tidak akan mampu menghayati ayat-ayat Al-Quran itu. Terus bisa dipahami kalau matur sing sampai 7 hari khatam itu tadi rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, sing ada keringanan itu gabungan rawahul Bukhari wa Ahmad. Imam Ahmad juga nerangkan yang ada keringanan bisa 5 hari, paling cepat itu 3. Kok lebih dari itu tidak akan bisa. Angen-angen sak mana ini kan menghayati itu tadi kan ya, angen-angen sak mana ya. Hadirin jamaah ahad pagi bagus salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah Allah memberikan rumusan untuk memahami Al-Quran dengan mudah sekali. Dan itu Allah abadikan di dalam kitab sucinya Al-Quran. Bila enten sing sakit buka Al-Quran, tapi dibuka Quran itu. Suratnya surah Ali Imran. Ayatnya yang ke-7. Bunyi ayatnya ketemu sampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ba'tigha al-fitnah wa ba'tigha at-ta'wili. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru. Ini ditutup sama Allah dengan firman-Nya wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi Allah oleh dawuh wa utawi Allah subhanahu wa ta'ala iku alladzi zat anzala kang numurunake sapa ya si Allah alaika ing atase seliramu Muhammad Alkitab ing kitab suci Al-Quran. Jadi Allah firmankan Muhammad
Allah zat yang memberikan atau menurunkan atau mewahyukan kepadamu Muhammad sebuah kitab suci Al-Quran. Terus disebut dawe mari ngoten. Setelah Allah dawuh kepada Rasulullah Muhammad, walladzi anzala alaikal kitabah. Terus minhu ayatun muhkamat Muhammad, sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya 30 juz itu, yang mengandung 114 surat. Sebagian dari itu adalah ayat-ayat muhkamat. Dan itulah pokok-pokok kandungan ayat-ayat Al-Quran 30 juz itu, yaitu ayat-ayat muhkamat. Wa ukharu mutasabihat, sedangkan yang lain Muhammad itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun Muhammad, wong-wong sing atine iku condong pada kesesatan. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min hubbi al-fitnah wa at-ta'wili. Orang itu kalau sudah hatinya ini condong pada kesesatan, maka yang diikuti olehnya, oleh mereka, oleh orang-orang yang hatinya sudah condong pada kesesatan itu ya ayat-ayat yang mutasyabihat. Begini yang kita ikuti harus ayat-ayat yang muhkamat, bukan ayat mutasyabihat. Jadi Al-Quran 30 juz itu ternyata isinya hanya 2 itu. Satu ayat-ayat apa tadi? Muhkamat. Itulah pokok kandungan dalam ayat-ayat Al-Quran, ya ayat-ayat muhkamat itu. Karena Allah nyatakan hunna ummul kitab. Yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Kalau orang itu hatinya condong pada kesesatan, maka yang diikuti adalah ayat-ayat mutasyabihat. Apa kalau yang diikuti ayat-ayat mutasyabihat? Bismillah. Apa kok yang diikuti ayat-ayat mutasyabihat? Allah mulai jauh jelas seperti tadi. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, zaygun itu condong pada kesesatan. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min hubbi al-fitnah. Karena sengaja untuk menimbulkan fitnah, mencari-cari fitnah, senengane gawe fitnah. Tidak hanya itu, wabatiho at-ta'wili, dan mencari takwilannya ayat-ayat mutasyabihat itu. Wa ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak akan ada yang tahu arti takwilan ayat mutasyabihat itu kecuali hanya Allah. Yang tahu takwilannya ayat mutasyabihat itu hanya Allah. Fa'ammal ladzina, yang kedua, wa ammal ladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, yaquluna amanna, kami mengatakan beriman dengan seluruh ayat-ayat Al-Quran, baik ayat-ayat yang muhkamat ataupun ayat-ayat yang mutasyabihat. Wong nek sing beriman kepada Allah mengatakan fayaqulu,
Nah, amanna. Kullun min indi rabbina, semuanya itu datang dari Rabb kami. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan ada yang bisa mengambil pelajaran Al-Quran itu kecuali ulul albab. Mudah-mudahan kita termasuk ulul albab, biar kita bisa nek mojo, nek khataman, nek tahtimul Quran tidak lebih cepat dari 3 hari. Jadi nek cepat 3 hari berarti jadi ulul albab, karena tidak akan bisa, kalimatnya begitu ya, tidak akan pernah bisa menghayati ayat-ayat Al-Quran itu. Pun 45 menit sampai dereng. Lagi maca ayat. Allah dawuh wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Terus napa bedane ayat-ayat muhkamat karo ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat muhkamat itu yang harus kita jadikan pedoman, dan yang kita ikuti memang itu. Kalau sampai mengikuti ayat mutasyabihat, berarti memang hatinya itu sudah condong kepada dilakoni ya sing sesat-sesat ngono itu. Ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum. Contoh penggening surah Al-Kautsar itu Allah firmankan ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah, li rabbika, ikhlas hanya menyembah kepada Rabbmu, fasolli li rabbika wanhar, dan ibadahlah menyembelih hewan kurban. Ini jelas diperintahkan garik lakoni. Karena perintah sholat Idul Adha itu 1 tahun sekali, berarti perintah menyembelih hewan kurban itu juga 1 tahun. Gak usah diotak-atik, itu wis ayat muhkamat. Engko nek ngomong aku tak kurban pisane lho, kok pisane piye? Aku kok gara bingung nek arep munggah nang swarga sing tak tumpaki sing ndi. Iki kan bingung akhirnya kan ya. Wong ayatnya sudah jelas, ya sudah. Kita usahakan kita ibadah kurban setiap 1 tahun sekali. Ini ngomong ayat-ayat apa tadi? Muhkamat. Yang lain ayat mutasyabihat. Jadi nek wis muhkamat ya wae dhewe garik ngakoni, gak usah tolak-tolak. Kan kok gak kurban, aku wis tahu kurban lho. Ya kurban mana itu Idul Adha? Pahalanya luar biasa. Setiap 1 bulu hewan kurban itu menggugurkan dosa dan mendapatkan pahala. Setiap 1 bulu sampai nate ngitung buntute, bulu buntute kambing sing jenengan kurban ki. Nanti kira-kira piro jumlah buntute? Bulune. Mana melakukan gak bisa aku pengpisan. Kok pengpisannya piye? Aku garak bingung. Bingung piye? Sing tak tumpaki sing ndi itu. Kok ngomong tumpahan lho sampean iki. Dan ngomong tumpahan ya. Korban Robicon, apa Robicon ya? Elek-elekan Pajero mamane. Iku nek ditumpaki enak. Langsung lainnya saya kira numpak wedus dulu. Terus nguat sikile papat dingin nguat siratal mustaqim sampai di sikile lurus di nguat kesulitan lho. Iku wis sikile papat terus dikongkon nguat nang ngeron terus sampai tumpaki. Tak enak Robicon, enak Al-Fatah. Ya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi perintahnya itu
adalah menyembelih hewan kurban. Nah, wis disembelih piye? Ya jangan disembelih kudune maca donga. Donga dhisik baru nyembelih. Coba dibaca surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu surah yang ke-22. Ayat yang dibaca yang pertama, ayat yang ke-28. Monggo dibaca. Kalau juga kesel jenengan sing maca, sing banter nek maca tadi. Monggo. 28. Monggo kita mirengaken mangke dene kula jenengan ketemu ayat-ayat mukamah, mangke ketemu lagi ayat-ayat mutasabihat. Monggo. 28. Iya. Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya, iya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Itu nek arep nyembelih dikongkon nyebut asmani. Kapan nyembelih? Di hari-hari yang telah nek pas winginane cara gak Jumat ya nyembelih. Tapi kalau Jumat kalau disembelihake boleh tanggal 11. Tanggal 11 gurung duwe dhuwit sing dituku hewan kurban. Duwe dhuwit iso tuku hewan kurban tanggal 12, tanggal 12. Baru tanggal 13 ya tanggal 13 dikongkon nyebutke asmaning Allah. Bismillah kleket. Tapi kleketnya dodonekno lho ya. Jadi ayatnya dikongkon nyebut asmaning Allah. Bismillah terus disembelih. Nek kurang rodok dawa itu ditambahi Allah. Perintah kan dikongkon nyebut asmaning, kan menyebut asmaning Allah, dan bismillahi wallahu akbar kleket. Nek kepingin dawa maneh bismillahi wallahu akbar hadza min Muhammad, ya Allah ini hewan kurban dari Muhammad wa ali Muhammad, dan ibadah kurbannya Muhammad beserta keluarganya wa ummati Muhammad baru kleket. Nek nunggone tafsir Ibnu Katsir ono sing donga maneh nek kalimat taqabbal, terimalah ya Allah kurban ini. Hadirin jamaah rahimani wa nek wis mari disembelih nunggone kono sebagian makanlah. Dikongkon kula jenengan dikongkon makan hewan kurban kita. Itu hewan kurban tonggo mboten, hewan kurban kita. Terus wa'at imul, dan berikanlah makan al-ba'isa fakir, kepada orang yang sengsara lagi fakir. Niki wingi dikekno orang fakir-fakir tok karo wong sing sugih-sugih bareng. Sumrata. Teng niku ayatnya mun ketemu dereng sing sugih-sugih niki. Coba dibaca lagi terjemahnya. Kita perhatikan enggak diulangi oleh terjemahnya. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Terus maka makanlah sebagian darinya, maka makanlah sebagian dagingnya, lalu dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Orang-orang yang sengsara lagi fakir. Fakir niku misalnya melarat lho Pak. Nek melarat iku
terjemahan dari miskin. Nah, fakir itu kere, terjemah Jawa lho Pak. Definisi miskin itu punya pekerjaan tetap tapi gak tahu cukup. Ono hasil tapi biaya hidup ini 100.000 nek kur 80.000 bayaran. Gak cukup. Itu miskin. Tapi fakir nggak ada pekerjaan tetap, nggak ada penghasilan tetap. Terus pokoknya fakir. Malah di situ dikatakan orang yang sengsara. Terus dalilnya sing didongno nang wong sugih-sugih pundi? Tapi diwaca ayat yang ke-36. Ini masih melusuri ayat-ayat muhkamat nih, belum mutasabihatnya belum. 36. Monggo. Langsung terjemahnya betul apa-apa. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya. Dalam keadaan berdiri. Nah, berdiri loh Pak Gim. Dengan robohnya apa pas berdiri nyembelih? Niki berdiri loh ini. Dalam keadaan berdiri. Lanjut. Dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Ya. Walbutna utawi hewan-hewan kurban unta. Ja'alnaha lakum. Ja'alnaha wis nyiptakake wis ndadekake sapa ingsun ing hewan-hewan kurban unta. Min sya'airillah lakum kanggo nira kabeh min sya'airillah untuk mensiarkan agama. Jadi siari kayak itu menyembelih hewan kurban. Saniki umpama kula mari azan sadurunge iqamah aku ndungone tak banterke. Dadine malih pujian. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Terus dieling kancane iku lho gak ono dalile nek endi kok waca. Iki ge syiar agama Allah. Cekne syiar. Terus dalile syiar endi? Ya malah bingung. Lah sing enek iku mang. Min sya'airillah. Jadi Allah ciptakan hewan-hewan kurban yang namanya unta itu lakum min sya'airillah, untukmu dalam rangka mensiarkan agama Allah. Lakum fiha khair, dan kamu akan mendapatkan kebaikan dari hewan-hewan kurban. Di situ disebutkan unta tadi kebaikan yang banyak. Jadi seurip kena digawe tumbangan budal ibadah haji. Yen haji kan numpak unta. Masalahnya pesawatnya gurung dadi. Jadi numpake unta. Maka Allah firmankan ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair, dan kamu bisa mendapatkan kebanyakan yang banyak dari daging-daging itu, dari onta-onta itu, dari lembu-lembu itu, dari kambing-kambing itu. Nah, itu sembelih terus dimakan, karena organ tubuh kita ini butuh yang namanya protein. Jadi nek kurang protein akhirnya hatinya nurut, awake lemes. Bisa dicek karo dokter,
darah iki men gak ketok abang, ketoke mbuh. Iya, itu kurang makan daging, kurang protein. Jadi kasih makan itu maka otomatis HB-nya naik karena proteinnya masuk. Jadi Allah firmankan kayak gitu, walakum fiha khair. Fa'idha wajabat junubuha, fa'idha wajabat junubuha, rikolo hewan kurban itu telah rebah atau jatuh, fakulu minha, maka makanlah sebagian daging hewan kurbanmu itu. Saged dipahami? Saat ini Masjid Babu Salam nyembelih. Setiap orang yang berkorban, sepertiga dari daging hewan kurban diberikan kepada yang berkorban. 2/3 diberikan itu tadi. Wa'at imul qani'a wal mu'taro, berikanlah makan kepada orang-orang fakir miskin sing alqani. Jadi itu harus milih alqani. Alqani itu apa? Alqani itu fakir miskin tapi dia tidak pernah meminta-minta karena dia itu yakin Allah berikan aku rezeki ini yang terbaik untukku walaupun sehari makan, sehari tidak. Bukan puasa Daud enggak. Tapi memang jadi makan enggak ada, syukur ngombe tok ngantek kelempokan. Umpamanya itu namanya alqani. Uangnya di maring tandem, enggak mau datang ke tempat penyembelihan hewan kurban untuk meminta, enggak mau. Itu namanya alqani. Wal mutaro, dan fakir miskin yang mau datang ke tempat penyembelihan hewan kurban meminta haknya boleh. Muni kudu sama kuliri lho Pak. Nek wong teko minta haknya itu alhamdulillah Pak dengan rawuh kula mboten kathik meteraken teng daleme. Nek samang pelili ya sampean tukang beli banyak. jangan. Nanti kita ucapkan terima kasih karena ayatnya jelas fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'taro. Sekarang fakulu minha. Umpomo tenggening Babu Salam ini nyembelih pinten ini? Babu Salam menyembelih berapa? Hah? 4 ekor, 3 lembu, terus 4 ekor kambing. Itu dibeleh siji, terus siji memang dicacali, diboleng sampai selesai dipertiga, sepertiga diberikan kepada yang berkorban. Terus yang 2/3 dikelompokno. Terus hewan korban yang kedua, ini korbanin si A, si B, si C sampai si ke-7 tadi dibolengi, kemudian sepertiga diberikan kepada orang yang berkorban. Nek lembu berarti sepertiga tadi dibagi 7. Ini ngomong ayat-ayat muhkamat dari ngelakoni dulu. Kalau pakulu minyak, makanlah daging hewan korbanmu yang kamu sembelih tadi. Pakulu minha. Hal ini daging kurban yang panjenengan jadikan untuk ibadah kurban. Saat ini umpama nyembelih mari terus langsung dikelompokno dadi siji. Jadi tangan dagingnya dewi sing kurban apa harus dagingnya kurban? Iya. Jenengan cocokno karo ayat ini. Jenengan buka tafsirin minimal tafsir Ibnu Katsir. Nah, bener ya, sampeyan guru bener ya. Wong kalimane fakulu minha jelas. Ini ngomong ayat muhkamat. Terus yang suki-suki di ayat ini. Hadisnya Nabi saat Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk merawat sekian hewan kurban untanya Nabi. Jadi Nabi menjadi hewan kurban itu gak hanya 1 ekor unta. Padahal unta berapa kali lipat dengan lembu.
Nah ini Ali ditunjuk, kemudian mungkin kalau di Masjid Darussalam menjadi panitia penyembelihan hewan kurban dan penasarupannya. Mungkin itu. Terus Ali kan dibagikan semuanya kepada fakir miskin. Sampai kulitnya ini juga dibagikan kepada fakir miskin. Sampai bulu-bulunya, di tafsir Ibnu Katsir tulis rambut-rambutnya itu juga dibagikan kepada fakir miskin. Sampai pelananya, apa pelananya itu? Iya. Cara tenggene kula jenengan mungkin rengkek. Kata ngomong pelana itu rengkeke unta. Tumal neplek sing siji iki tinggi dapur, sing siji iki tinggi tempat tidur. Karena budal haji itu sampai puluhan hari tinggal bekal. Ya unta ya. Itu juga dibagi-bagikan habis. Kepalanya, kikilnya, balungannya, jeroannya, semuanya dibagi-bagikan habis kepada fakir miskin. Jenengan delok hadis mulai dari hadis kecil belum maron kok gurung anak jentikno nang ngene wong sugih. Nek didemroto kira-kira sing melarat katut mboten. Sing sugih katut mboten. Mau jenenge rata kok ya gak sugih tok gak melarat tok jenenge. Mboten didemke. Niku kula goleki baru ketemu tenggening tafsir Ibnu Katsir pas nafsiri wa'atimul qani'ah. Di situ ada kalimat makanlah sebagian dan hadiahkanlah sebagian dan berikan makan kepada sebagian kepada fakir miskin. Nanti hadiah itu ya gak wong larat tok ya wong sugih barang wong kalimah hadiahkanlah. Jadi itu ada cantolannya nang wong sugih. Nanti nek jenengan buka tengene tafsir Ibnu Katsir ketemu itu tadi wa'atimul qani'a wal mu'tar. Putas. Niki ayate baru kita baca sebagian kecil. Niki giliran panjenengan ngecekno kula. Kula wau pun ngecekno jenengan ngecekno kula. Karena kalimat watawasau saling mengingatkan, saling berwasiat bil haqqi dengan yang hak. Sak benere menyembelih hewan kurban itu carane piye? Wau baru sebagian. Jadi gurung mari. Nek sampai mari, ya sampai engko maghrib gak mari. Sampai esok subuh ngomong kurban tok lho. Wowo. Ramila ranten waktune kula pun telas, kula nyuwun pangapunten dengan sak kathah-kathah itu. Monggo. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah. Makin ngaji, kita makin banyak tidak tahu. Sehingga setiap saat kalau kita berangkat ngaji, tujuannya adalah menuntut ilmu supaya lebih sempurna apa yang kita terima. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya beri kesempatan untuk bapak-bapak satu pertanyaan, ibu-ibu satu pertanyaan. Monggo Pak Rohadi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan yang terkait dengan penyembelihan Ustaz, yang harus berdiri dan mendoakan dan berdoa maksud saya Bismillah. Yang saya tanyakan Ustaz, kadang-kadang kita beli daging dari penyembelihan jagal yang kita tidak tahu dia berdoa atau tidak untuk penyembelihan itu. Nah, sekarang untuk menyikapi hal itu gimana? Apa kita tetap beli atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah niki kula jenengan mendapatkan sebuah nasihat, sebuah wasiat. Jadi bagaimana kalau kita tidak tahu si penyembelihnya? Sing nyembelih iki wong Islam apa wong Kristen, apa wong Hindu, apa wong Buddha, apa wong Gatholoco karo. Iya, karo.
Terus bagaimana menyikapinya? Menyikapinya ya Masjid Babus Salam harus mengadakan penyembelihan halal. Terus sing wong sugih-sugih sing duwe jagal itu dikirimi tukang penyembelih sing halal. Jadi terus nonggone pasar-pasar nek dodol ditulisi sembelihan halal. Terus tanda tangan Masjid Babus. Ini pertanyaannya nek gak roh piye? Nek gak roh sing gampang. Tapi nanti jenengan golek imane dalile. Nabi kan nanti disuguhi daharan-daharan sing terdiri dari daging-daging yang tidak tahu. Sama Nabi kan diucapkan bismillah. Sebelum makan mengucapkan bismillah. Terus dagingnya piye sing iku mang daging jebakan niku mang. Nanti jenengan padhasi kisah itu, hadis itu. Jadi sebagian ulama memang tidak mau makan daging, entah itu ayam atau kambing yang tidak tahu penyembelihannya halal atau tidak. Dalilnya sederhana, dak ma yaribuka ilama la yaribuk. Ragu pun daga iki dikirim tekok goning kandangan. Kediri, desa ning Banaran. Banaran itu desa kula. Di kula nggone sana asline kula kampung Inggris niku asline kelahirane kula kampung Inggris, nikah di kandangan. Terus nang Banaran niku akeh wong Hindu. Lah wong Hindu kadang-kadang ya nyembelih ngene terus dikirim nang ngene jenengan, nang pasar Mojokerto. Terus jenengan sing tumbas. Ragu. Iku daging tekok putuk kandangan Banaran. Terus karena ragu ya ditinggalkan keraguan itu. Jenengan ragu mboten, Mbak? Nek pas ujune jenengan belanja nang ngali bakal letek masak iwak niku ragu mboten? Tidak ragunya itu karena Indonesia ini wong Islam tok. Terus kabeh itu wis ngaji nang ngene Babus Salam mesti bisa nyembelih yang benar. Karena syarat rukun menyembelih itu kan minimal di samping mengucapkan menyebut nama Allah, terus yang kedua itu memang jagal itu niatnya nyambut gawe, Pak, golek tuku sapi sing rada murah, terus dijual dagingnya sing lemu, dagingnya akeh oleh duwe akeh, oleh hadiah akeh. Itu halal. Tapi kalau niatannya itu bukan untuk itu, untuk sesaji Gunung Kelut, Kediri kan nanti Gunung Kelut, itu nggak boleh kan? Iya. Maka dagingnya tidak halal, itu haram. Terus yang nyembelih itu memang enggak untuk sesaji Gunung Kelut, tapi memang nggak ngerti caranya nyembelih. Di samping maca bisa, mau Hindu kok maca bismillah, Nasrani diwaca apa ya? Masa ahli loya. Lah, pertama kan jalan yang ngambekan ini kan harus putus. Terus jalan yang saluran makan harus putus. Terus urat leher yang kanan putus, yang kiri putus. Dan itu ditangkap mengenai dicukup gorokan itu ya. Nah, bila kita jago, kena duri gorokan itu duduk dulu, Pak, namanya itu cangkem. Jadi nyembelih cangkem. Mulanya gak mati-mati, tak gak iso mangan aja. Ya, itu mati sembelih dolan, itu jago. Dan nyembelih gak kira tak ngisor dur. Iya. Lah kalau mau gak pula rugi aku nek tak tekok iki iki. Akhirnya gak mati karena disembelih, mati karena ragu. Aslinya awalnya ragu, tapi karena sampai seringnya malah gak. Ini mestinya harus ada penataran
penyembelihan halal sehingga ibu-ibu nek itu ku nanggone bakulatek mang wis gak ragu. Nggih. Terus pundi, Pak? Iya. Satu lagi dari ibu-ibu ada yang bertanya mungkin. Iya, ibu sing belanja daging nang bakulatek itu. Panen ibu-ibu, monggo. Ragu-ragu. Nggih, monggo. Mesti pakai mic ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten, yang potongan ayam itu loh Bapak. Itu kan satu bismillah katanya buat potongan banyak itu nggak apa-apa, itu betul enggak? Padahal itu disyariatkan sudah halal katanya. Saja, atur nuwun. Assalamualaikum. Bismillah satu kali untuk banyak pemotongan. Iya. Tapi di tempat pemotongan hewan ayam. 1000 ayam wis digantung no kabeh. Sing nombol iki bismillah. Selesai. Lele wong Kristen diwaca apa? Nah, maksudnya kan masih ada yang dibaca kan? Bismillah. Niatnya tadi sebelum itu memang niat ibadah kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak. Terus diri jagal ayam, nek dibeli situ-situ. Lem berdina lagi lo harus kirim nang pasar membutuhkan 2000 ekor ayam. Akhirnya digantung ini kaum wabe, sing muter iman mlaku mang mesine. Tapi sing nombol iki mang bismillah. Wong iku mang cepet ya, Pak. Dan nek cepet bismillah, 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 bismillah. Iya. Jadi intinya yang menyembelih itu harus sing nombol iku lho, Pak. Sing nombol iki mang 2000 ayam yang harus dikirim ke berbagai pasar. Mengucapkan bismillah. Tapi nasi nyembelih itu Islam ini jadi masalah. Nah, ahli kitab itu masih dihalalkan. Saking gini kalau niku bukan ahli kitab ya, wong Hindu, wong Buddha, terus ono Dharma Gandhi. Barusan ini ono jenenge Padang Peteng, agama Pak. Agama Padang Peteng, piye model agama ini? Enggak tahu saya. Ya itu kan dimaca masuk bismillah. Nah ini. Makanya jagal-jagal Mojokerto ini dicari yang Islam-Islam masuk pasar. Sehingga Islam-Islam jangan bawa daging nang pasar. Nah, yang penting mana Pak? Karena tadi kan kita baca ayat. Ali bin Abi Thalib tadi membagikan semuanya, tidak sedikit pun untuk diberikan kepada pemboleng yang menyembelih simboling sebagai ongkos, tidak. Dikai sak kiloan daging mari ngono krana iki mang simbole ditambahi maneh sak kilo atau ditambah maneh kikilnya atau ditambah maneh kepalanya atau kulitnya, itu tidak boleh. Jadi ongkos itu harus diberikan dari selain hewan korban. Korban itu semua nggak boleh dijual. Walaupun kulitnya, lulangnya nggak boleh dijual. Tapi disuruh memanfaatkan. Dimanfaatnya di apa? Di sana digawe sajadah ini. Atau digawe apa? Seperti itulah. Yang penting dimanfaatkan. Akhirnya tinggi beduk aku guru-guru dalili. Guru-guru dalili. Bu dalili sendiri.
nek didendeng monggo. Pun habis kan waktunya. Sambut. Ya, demikian sedikit yang saya sampaikan. Cuman nanti nek ngaji malih jenengan goleki. Wong-wong kadang-kadang kan melok amul, melok-melok apa jenenge? Melok nyembelih. Tujuannya teko omah cek oleh ongkos daging. Lah iku jenengan goleki dalilin itu. Terus harus bagaimana sikap kita. Berhubung waktunya sudah habis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kula mangke kali panjenengan berikutnya ayat mutasabihate gurung kesentuh blas iki Mas. Sik muhkamatnya tok itu tadi ya. Kapan mana itu ayat mutasabihatnya itu. Sebab nek sampai mengikuti ayat itu berarti itu bukti memang orangnya itu hatinya condong pada kesesatan. Wah, apa enggak sesat ya? Dilekno penak-penak itu bedanya jombok lakoni mau ring-ring. Apa masalahnya hatinya sudah condong pada kesesatan? Buktinya apa? Yaitu karena yang diikuti ayat-ayat mutasabihat. Mohon maaf karena yang mutasabihat belum sampai kita ungkap atau kita baca bersama. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Sekaligus saya pribadi juga mohon maaf kepada panjenengan. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.